Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Aspirasi, kembali lagi di Aspirasi Podcast spesial bulan Ramadan, yaitu Ramadan Corner. Nah, di spesial episode kali ini barengan sama Dinda Dirani dan udah kedatangan nih ya Kak Hamid. Kita bakal bahas seputar Ramadan. Apa aja langsung kita tanya-tanya aja ya. Halo Kak Hamid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kak Dinda. Dinda, betul. Ini boleh diperkenalkan terlebih dahulu Kak, nama lengkapnya siapa? Ya, sebelumnya perkenalkan ya teman-teman semuanya. Nama ini pakai aku, saya, gue, lu, atau Boleh, biar bebas gak gue bebas aja. Bebas Kakaknya asli aja. mana? Asli mana? Aku orang di Malang sekarang, tapi sebelumnya di Kalimantan. Di Kalimantan. Pakai aku aja ya. Aku biar aja. semuanya. Boleh, boleh. Ya, kenalin semuanya teman-teman. Kenalin, nama aku Farhan Hamid. Aku dari VIA, Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Perpajakan, angkatan 2021. Kalau Kak Dindanya tadi? Aku angkatan 2020. Oh, berarti nggak perlu manggil Kak aja ya? Ini malah saya dia manggil Kak ini. Oke, boleh panggil Hamid aja. Panggil aja. Oke. Aku manggil Kak Dinda berarti ya? Nggak usah dong, Nggak usah. Panggil Dinda aja nggak Iya, apa-apa. biar kelihatan muda. Siap. Oke nih, ngomong soal bulan Ramadan nih, biasanya kan seharian ini lemes gitu ya, karena memang tidak ada asupan baik itu makanan maupun minuman gitu. Dan apalagi aktivitas kita sebagai mahasiswa atau mungkin diserbu dengan kuis-kuis gitu ya, pasti Betul. sudah merasakan itu capek banget. Terus habis itu kalau ngomongin soal menyegarkan badan itu kan selain minum, bisa juga kalau minuman nggak boleh di hari puasa. Ya. Nah, kalau misalkan mandi gitu, boleh nggak sih niatnya tuh untuk menyegarkan biar fresh lagi gitu? Oke, jadi sebelum masuk kita bismillah dulu ya. Karena kan setiap apapun yang diawali dengan bismillah, lebih baiknya supaya diberkahi gitu teman-teman buat kegiatan kita. Jadi sebelum kita tahajud dulu kan, ini kita baca basmalah sama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum menjawab terkait hal tersebut, kita balik ke dasarnya dulu, ke akan pemahaman terkait puasa itu tuh kayak gimana sih aslinya gitu loh. Kalau dari segi arti atau dari segi fikih kan kita tahu kalau puasa itu menahan segala sesuatu yang membatalkannya ya. Dari awal fajar sodik atau pas azan maghrib sampai terbenamnya matahari kan, sampai azan maghrib gitu. Dan hal-hal yang membatalkan puasa itu sebenarnya apa aja gitu teman-teman. Kalau dari Kak Dinda pas dulu belajar agama Islam pas di SMA gimana Kak? Seingatnya Kak Dinda? Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, terus habis itu apa ya, makan, minum, terus ini kalau misalkan lagi wanita ya itu datang tamu gitu. Terus habis itu mungkin kalau misalkan yang sudah halal berhubungan sama istri di siang hari gitu. Iya, jawabannya itu benar. Dan aku izin ngelengkapin beberapa yang masih belum dilengkapin Kak Dinda ya teman-teman. Jadi dari kitabnya Fikih Praktis dari Bu Yahya dijelaskan setidaknya ada 9 gitu. Ada 9 hal-hal yang membatalkan puasa gitu loh. Yang pertama yang tadi yang makan minum, yang kalau secara definisinya segala sesuatu yang masuk ke dalam 5 lubang gitu. Ada lubang mulut, hidung, telinga, terus lubang depan yang buat buang air kecil, sama lubang belakang buat buang air besar. Kemudian yang kedua muntah dengan sengaja. Ini kan sering kita bahas ya dulu ya pas SD, pas SMP itu kita nggak boleh tiba-tiba muntah gitu kan, yang dengan sengaja gitu. Terus yang ketiga bersenggama, hubungan suami istri tadi yang kata Kak Dinda. Terus yang keempat itu keluar mani dengan sengaja gitu loh. Terus yang kelima hilang akal atau tiba-tiba gila gitu kan, tiba-tiba udah hilang kewajibannya gitu kan. Terus yang perempuan tadi yang haid, kemudian yang melahirkan, terus yang setelah melahirkan ada nifas kan gitu. Terus yang terakhir murtad. Pastilah murtad tiba-tiba ngomong kita tetap wajib puasa kan, pasti membatalkan puasa gitu. Terus kita balik lagi ke pertanyaan dari Kak Dinda. Sebenarnya kalau bulan puasa ini selain makan dan minum, gimana nih dengan mandi gitu loh. Kalau makan dan minum kan udah jelas ya, itu memasukkan sesuatu ke mulut. Dan hal itu udah dijelaskan juga di kitab-kitab yang ada gitu. Bagaimana dengan mandi? Nah, buat Kak Dinda itu memasukkan sesuatu nggak atau termasuk ke dalam 9-nya? Nggak ada. Nggak ada kan? Gitu kan. Jadi makanya dari pendapat ulama ngelihat dari hadis-hadis ataupun yang ada dilakukan, tidak ada penjelasan yang secara eksplisit yang menjelaskan kalau mandi itu malah membatalkan puasa gitu loh. Makanya dalam beberapa hadis ada yang mengatakan sahabat Nabi melihat Nabi di siang hari mengguyur atas palanya dengan air karena sangat terik kan gitu bertengah dan sangat haus gitu loh. Di satu sisi juga ada hadis yang mengatakan dari hadis Sahih Bukhari ya teman-teman, dari Aisyah radhiyallahu anha ya istri Nabi, yang mengatakan Nabi waktu itu pernah junub
di saat setelah sholat subuh di bulan puasa, kemudian beliau mandi, gitu loh. Dan ngomongin junub kan mungkin teman-teman yang laki-laki yang di sini mungkin kadang nggak tentu tiba-tiba junubnya itu habis subuh aja, mungkin siang-siang pas lagi tidur pagi terus kedinginan terus malah junub. Makanya dari hadis tersebut kan diperintah untuk mandi wajib ya teman-teman. Karena ada syarat, ada syariat yang diwajibkan biar kita mandi wajib supaya kita bisa sholat. Gitu. Terus yang kemudian kalau kita lihat dari mandi sendiri, tujuan yang tadi yang hadis yang pertama, karena kan itu kepanasan, karena kan itu kehausan, gitu loh. Dengan tujuan supaya menyegarkan kembali, dengan tujuan supaya nanti kita dapat segar kembali, supaya kita bisa menjalankan amal-amal yang lainnya, gitu loh. Jadi ada manfaat yang jauh lebih penting dibanding mudaratnya, dibanding kekurangannya dari mandi ini, gitu loh. Jadi dari sini kan udah dapat ya analoginya ya. Kenapa hal tersebut nggak dijelaskan secara langsung kalau ini sunnah atau mubah atau makruh, gitu loh. Makanya banyak pendapat dari ulama yang mengatakan ada yang mubah ataupun harus ada hajatnya yang jelas, harus ada tujuannya yang jelas untuk apa dia mandi, gitu loh. Dari kita kan mungkin mempertanyakan kalau mandinya untuk menyegarkan, gitu loh. Atau tadi karena junub, gitu loh, untuk mandi wajib, gitu. Atau mungkin karena di hari Jumat kan kita disunahkan untuk mandi ya sebelum sholat Jumat, ya gitu. Masa karena itu kita nggak mandi, kita melewatkan sunnah, gitu loh. Padahal kan hal itu yang seharusnya kita jalankan, yang sunnah, gitu loh. Makanya beberapa ulama ada yang mengubahkan terkait hal-hal yang ada tujuannya atau malah yang sunnah ataupun wajib, yang tadi kan harus mandi ya. Kalau kita harus mandi wajib, gitu loh. Ada yang malah menyunahkan. Tapi membatalkan nggak kalau misalkan tadi kan mungkin di siang hari secara tidak sengaja mimpi basah atau mungkin dan lain sebagainya, apakah itu membatalkan? Mungkin dalam tanda kutip tidak sengaja gitu. Kita balik lagi ya, karena kan niat kita itu bukan untuk membatalkan kan, untuk sesuatu yang hal jauh lebih besar, gitu loh, lebih bermanfaat, gitu loh, kita menyegarkan badan. Jadi tidak ada alasan yang bisa dibilang benar-benar membatalkan, kecuali mandi-mandi yang tidak ada hajatnya. Dan di situ ulama berpendapat lebih ke makruhnya, gitu loh. Jadi alangkah lebih baik tidak perlu dilakukan, gitu. Misal kita lagi mau kuliah nih, lagi beler mukanya, lagi habis subuh, gitu loh, mau kuis gitu. Kalau kita nggak mandi kan takutnya malah pas kuis kita ketiduran kan pas ujian, gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya tuh ada hajat yang lebih penting, kita mandi untuk menyegarkan. Atau kuisnya siang, gitu loh, kita habis tidur paginya, gitu kan, udah lagi lelah, gitu. Alangkah lebih baiknya kan mandi biar kita lebih fokus nantinya di ibadah ataupun di perkuliahan, gitu. Kalau kita ngeliat dari segi mandinya. Jadi kalau yang secara eksplisit benar-benar membatalkan, ya khusus orang-orang yang mandi buat batal, gitu loh. Mandi terus masukin ke telinga, masukin ke mulut, itu kan dia ada niat untuk membatalkan kan. Jadi lebih ke situnya, ke niatnya. Ke niatnya. Tapi kalau misalkan sengaja ke mandi berkali-kali karena setiap habis mandi kayak udah malemes lagi, terus mandi lagi, lemes lagi, gitu gimana? Ya, balik lagi ya, alasannya kan untuk menyegarkan ya, berkali-kali ya. Apakah mandi untuk menyegarkan harus berkali-kali? Gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu tuh secara sengaja mandi berkali-kali, apakah hukumnya tuh makruh atau gimana? Oke, jadi kita lihat lagi ya, kan ini berkali-kalinya itu karena apa dulu? Gitu. Kalau kita balik lagi misalnya ke dalam suatu wilayah yang benar-benar terik ya. Kalau kita ngomongin daerah panas, mungkin di daerah yang industri kayak dari mana Dinda? Dari Banyuwangi ya. Banyuwangi panas nggak? Panas sih, cuman karena masih banyak pohon ya, masih rindang lah ya, gitu. Jadi kayak untuk membuat alasan berkali-kali mungkin kecil ya kemungkinannya, kayak mandi sekali pas siang atau pas mandi udah cukup kan, gitu loh. Mungkin ada beberapa hal yang kita harus mandi berkali-kali, misal di daerah industri-industri yang panas, mungkin di Jakarta ataupun di Surabaya, gitu. Tapi kalau kita ngelihat misal kita di Malang ini kan, tadi kan aku habis mandi juga siang, pas kesini kan hawanya adem, gitu loh, bukan hawa panas yang habis kita ngomongin langsung mandi lagi biar menyegarkan, gitu loh, udah cukup, gitu loh. Jadi kalau ngomongin itu kita baik lagi berkali-kalinya itu untuk tujuan apa, gitu. Makanya dikatakan ulama kan terkait mandi itu bisa aja malah jatuhnya mubah, dibolehkan untuk menyegarkan, atau malah makruh karena tidak ada hajat tertentu, atau malah membatalkan karena niatnya malah mandinya untuk membatalkan. Gitu loh. Makanya dengan mandi entah itu berkali-kali ataupun untuk menyegarkan ada adabnya, gitu loh teman-teman. Jadi dari adabnya itu kita bisa ngelihat kayak sebaiknya untuk mandi sendiri kita niatkan ya untuk menyegarkan aja, gitu loh, bukan untuk menyenangkan duniawi kita, gitu. Untuk mandi sengaja lama-lama, mungkin dulu pas sebelum bulan Ramadan kita setiap mandi ada selingan
nyanyi lah, ada selingan apa gitu kan, teriak-teriak atau apa gitu. Tapi di bulan puasa dengan niat kita untuk menyegarkan aja, ya langkah baiknya kita menerapkan adab kayak ya udah untuk mandi aja. Terus kayak baiknya kalau mandi kan kita nggak tahu ya air yang masuk itu gimana caranya. Kan kalau sistem mandi kan beda-beda orang-orangnya. Ada yang pakai gayung, Betul, ada yang pakai shower gitu loh. Ada yang bathtub juga. Iya, dan bathtub juga. Nah, takutnya dengan cara-cara yang berbeda itu kita pakai prinsip hati-hati lah, teman-teman. Jadi kayak takutnya kalau hal tersebut jauh lebih membahayakan ibadah kita. Gitu loh. Makanya ulama-ulama lebih menyarankan kayak kalau mandinya misalnya pakai gayung kan masih bisa kita atur di bagian tubuh aja tanpa harus ke muka. Gitu loh. Atau mungkin dengan kain basah gitu loh. Takutnya misalnya dengan shower kan air yang muncul atau lagi shower kan ada yang kenceng, ada yang enggak kan. Takutnya malah masuk ke telinga atau kemana gitu. Tapi kalau misalnya keramas boleh nggak siang-siang? Kalau keramas, baik lagi keramas itu termasuk ke-9 itu nggak kira-kira menurut Dinda? Tapi kan mestinya dalam artinya tidak memasukkan mungkin di hati-hati aja. Ya, Tapi betul. takutnya takutnya masuk gitu. Tapi boleh nggak sih? Ya, baik. Kalau keramas kan tujuan keramas itu buat apa dulu gitu loh? Gatal, misalnya gatal kan? gatal, terus habis itu udah nggak kuat, udah lepek gitu. Iya, kalau kita memaksakan untuk tidak keramas dan jatuhnya kita malah nggak fokus kuliah dan ibadah, gimana? Ya harus keramas. Iya kan? Gitu. Jadi kalau secara analoginya ya ada manfaat yang jauh lebih bisa berguna dibandingkan hal-hal yang masih kita masih yang bingung gitu loh terkait keramas itu. Makanya beberapa ulama memandang kalau keramas ini kalau emang tujuannya untuk baik gitu loh. Untuk baik, untuk nanti untuk ibadah kita, memfokuskan ibadah kita, memfokuskan dunia perkuliahan kita karena kan belajar kan salah satu Ibadah, jihad ya betul. Gitu, salah satu ibadah gitu loh. Yang manfaatnya malah jauh lebih baik dibandingkan mudaratnya di keramas. Asalkan balik lagi ke adabnya. Keramasnya nggak perlu sampai dulu kan kita mungkin sampai 2 jam atau berapa kalau saking lamanya teman-teman kan beda-beda ya kalau keramas gitu loh. Atau keramasnya sebagai alasan biar kadang malah jatuhnya kemasukan air gitu loh. Tapi kan kalau keramas sendiri kan cuman ke kepala kan, ke rambut kan, nggak kemasukan ke lubang-lubang gitu kan. Gitu. Jadi ya dengan keramas itu niatkan dengan baik supaya yang keluar niat kita untuk keramas itu ya hanya untuk keramas, untuk ibadah dan diri kita. Ini agak nilai dikit nih, tapi misalkan pengen berenang atau mungkin sebagai atlet renang yang mau mengikuti kompetisi gitu ya. Ini lebih ditahan terlebih dahulu untuk 1 bulan ini tidak berenang atau gimana? Oke. Mungkin kadang bukan atlet aja, mungkin bisa aja nelayan yang harus berenang buat mencari nafkah untuk anak ibu, untuk istri dan anaknya, gitu loh. Jadi untuk kayak Ustadz Abdul Somad ataupun Ustadz Buya Yahya yang mengatakan untuk berenang ini kita ngelihat kondisi kitanya juga, gitu loh. Misalkan pernah berenang nggak? Pernah dong. Pernah berenang sering kemasukan air nggak? Ketelan air? Ketelan dan juga kemasukan secara kayak jebur gitu. Iya, gitu. Ke telinga biasanya. Tapi untuk beberapa kayak atlet kan misal kadang mereka pakai penutup kepala. Betul. Yang malah menutup telinganya. Yang udah terbiasa nggak terhirup air ke hidung ataupun ke mulutnya gitu loh. Jadi untuk orang-orang yang misalkan kayak kita yang masih belajar berenang, yang masih kalau berenang kemasukan air sampai mabuk air gitu loh, sangat tidak disarankan, makruh atau malah diharamkan buat kita gitu loh. Karena kita tahu kalau kita malah renang, biarpun kita niatnya buat olahraga, jatuhnya malah kita kemasukan air gitu loh. Gitu loh. Kalau ngomongin olahraga kan masih banyak lah buat orang-orang kayak kita. Iya betul, bisa jogging pagi-pagi, bisa panahan atau apa gitu loh untuk olahraganya. Tapi untuk orang-orang misalnya seperti atlet yang mau nggak mau, yang dia dari awal dia tahu kalau dia insya Allah nggak bakal kemasukan, dia melakukan tindakan-tindakan preventif buat nutupin telinganya, untuk nutupin hidungnya kadang kan, gitu loh. Dan itu untuk misalnya dia kebutuhan dia di situ, di lomba itu kebutuhan dia kan. Jadi ya ada hajat yang lebih besar di situ dibandingkan kita melihat untuk orang-orang kita yang tidak punya hajat penting, jatuhnya malah makruh ke kita. Dan untuk orang-orang kayak nelayan yang kalau dia tidak pergi berenang untuk mencari nafkah, jatuhnya malah anak istrinya terlantarkan. Gitu loh. Malah itu yang malah berbahaya dibandingkan renang untuk mencari nafkahnya. Gitu. Jadi bisa disimpulkan juga Islam mempertoleransi beberapa hal gitu ya. Sangat fleksibel juga ya, tergantung sama niat gitu. Tidak terlalu mengekang juga. Tapi tadi soal tidak puasa itu kan sebenarnya tidak memasukkan segala sesuatu ke 5 lubang ya. Tapi kalau misalkan in case dulu kan pernah nih ada mungkin suntik
suntik apa itu kan nggak di lubang kan, di manapun atau mungkin di tangan atau mungkin di manapun yang sebenarnya lu masukkan sesuatu tapi tidak pas lubangnya gitu. Itu termasuk boleh atau gimana, atau membatalkan puasa? Ya betul. Kalau aku ngelihat dari penjelasan tersebut, kita lihat ke bagiannya mana dulu suntiknya gitu loh. Misalkan bagian tangan bagian tangan. Untuk tujuan yang penting mungkin. Kalau misalkan infus, kalau infus kan berarti udah memasukkan cairan, berarti itu sudah membatalkan gitu ya? Iya, gitu. Karena kan ada hajatnya kan, dia orang yang sakit gitu loh. Orang sakit kan malah jauh lebih ditoleransikan untuk tidak berpuasa terlebih dahulu sampai dia sehat. Gitu loh. Makanya diinfus juga. Gitu kan, biar ada cairan vitamin ke dalam tubuhnya. Kalau gitu cuman ini ambil darah untuk dimasukkan ke lab gitu ya, itu kan berarti cuma memasukkan jarum dan mengambil darah kita, itu berarti diperbolehkan atau udah masuk jarum tuh batal puasa? Kalau aku ngelihat dari beberapa pendapat ulama, untuk memasukkan jarum itu kita lihat hajatnya dulu. Apakah hal itu masih bisa kita lakukan setelah Ramadan atau harus di bulan Ramadan? Oh gitu, baik. Gitu. Karena kan kita ngelihat mungkin dia benar-benar untuk donor darah ataupun orang lagi sekarat dan butuh donor darah dan dibutuhkan darah untuk diambil darahnya, gitu loh. Mungkin karena hal tersebut kan ada hajat yang lebih besar, gitu loh. Bukan kayak misal ngecek darah yang disuntikan. Mungkin kalau di bulan Ramadan sebenarnya masih bisa. Beda dengan kasus yang kalau emang ada orang yang butuh darah segera, kayak gitu. Oke. Dulu tuh waktu SD pasti pernah bilang jangan nangis, kalau nangis tuh batal puasa. Sebenarnya enggak ya? Enggak dong. Apa ya mau dibuat kita buat menenangkan aja. Terus ini ada yang aku tuh terkadang kalau misalkan lupa ya, keburu ngantuk gitu, tuh lupa nggak sikat gigi kan. Baru kalau misalnya mau ke kampus tuh baru sikat gigi sekitar jam 7 gitu. Itu sebenarnya boleh nggak sih? Ya, jadi ada beberapa pendapat ulama yang melihat terkait sikat gigi ini. Kalau Dinda sendiri, kenapa harus sikat gigi? Gitu. Karena soalnya mau bertemu sama orang, terus nggak enak gitu loh. Misalkan dari aku sendiri ngerasa bahwa ada sesuatu yang nggak enak di dalam mulut, terus ketika nanti ketemu orang tuh agak sungkan gitu lah pas ngomong. Jadi tujuannya kan biar kita ketemu teman orangnya kan nggak buat dia nggak enak kan ke kita gitu loh, atau untung buat kebersihan gigi kita sendiri. Makanya ada beberapa ulama yang berpendapat ada yang membolehkan secara mutlak atau emang itu mubah gitu loh, gitu. Jadi dia ngambil dari hadis sahih dari riwayat Bukhari yang mengatakan dari Rasulullah yang kalau bukan untuk umatku untuk bersiwak, kalau bukan takutnya diwajibkan untuk umatku, maka ia akan menyuruh umat-umatnya itu untuk bersiwak setiap sholat, gitu loh. Jadi kalau bukan untuk diwajibkan ya kan, karena kan siwak kan lebih ke sunnah. Gitu. Kalau emang itu buat diwajibkan, Rasulullah malah meminta kita untuk bersiwak setiap 5 kali dalam sholat, gitu loh. Makanya dari situ ulama-ulama berpendapat ini mubah gitu loh. Karena Rasulullah aja benar-benar meminta kita untuk bersiwak atau gosok gigi lah kalau di kita kan. Itu pendapat yang dipakai oleh ulama-ulama yang memubahkan atau membolehkan secara mau gimana pun itu juga dengan hadis itu. Terus yang kedua, ulama-ulama yang memandang kalau ini tuh makruh. Makruh kenapa? Makruhnya itu juga terbagi. Ada yang bilang, mungkin kalau Dinda pernah dengar ya, ada yang bilang makruhnya itu kalau setelah zuhur. Ada yang bilang makruhnya itu kalau setelah asar. Ada yang bilang makruhnya itu full, makruh mutlak kalau pokoknya selama dari habis azan subuh sampai maghrib lagi, gitu loh. Itu ngambil dari hadis sahih juga yang dari sahabat Nabi yang mendengarkan Rasulullah mengatakan bahwasanya sering dengar juga mungkin ya, nafas bau seorang yang berpuasa itu lebih wangi dari minyak kasturi. Kasturi, betul. Ya, betul. Jadi dari situ dilihat kan apa ya namanya ya, orang-orang yang berpuasa yang berarti kan tidak sikat gigi ya, murni puasanya kan itu malah lebih wangi dari minyak kasturi. Makanya dilihat ya nggak perlu deh untuk gosok gigi ataupun bersiwak, karena malah lebih wangi dibandingkan minyak kasturi, gitu. Walaupun itu kalau ditafsirkan oleh beberapa ulama untuk yang di surga. Itu kalau di akhirat gitu. Tapi kan kalau di dunia ya bau aja. Iya betul. Iya kalau misalkan sekarang ya udah, orang kan nggak bakal ini. Iya gitu. Orang kan ngeliatnya pas di dunianya juga kan. Gitu, makanya ada dua pendapat terkait hal tersebut gitu loh, terkait gosok gigi. Malah ada yang mengharamkan kenapa? Dari fikih yang praktis dari Bu Yahya itu mengatakan tadi kan ada salah satu hal yang membatalkan puasa, yaitu muntah dengan sengaja gitu loh. Dan di salah satu gosok gigi itu takutnya
kan ada orang yang beda-beda orang-orangnya. Ada orang yang dia gosok gigi ya kayak kita yang kalau gosok gigi ya gosok gigi aja. Tapi takutnya ada yang kalau dia tahu kalau dia gosok gigi, tapi kalau dia gosok gigi dia bakal muntah. Oh gitu. Itu kan malah membahayakan ibadahnya sendiri. Jadi pas dia lakuin, pas dia tahu dia beneran muntah. Itu jatuhnya muntah yang dengan sengaja. Jatuhnya malah membatalkan. Gitu. Makanya kita kalau ngeliat dari hal tersebut, ada yang mengubahkan, ada yang memakruhkan, entah itu sebagian ataupun full memakruhkan, ada yang ada yang mengharamkan gitu loh. Karena takutnya itu yang muntah gitu loh. Karena kalau kita ngeliat ibadah ini harusnya kita ngambil sikap hati-hati gitu loh. Kita ngambil prinsip hati-hati gitu teman-teman. Jadi kalau aku ngeliat sendiri terkait hal ini terkait menggosok gigi, aku ngambil yang makruh sebagian, makruh setelah zuhur. Karena biasanya kalau pagi kita masih ada hajat, karena mungkin kan bisa terlupa ya. Mungkin kita bisa ikhtiar atau berusaha untuk sebelum azan subuh kita udah bisa gosok gigi. Tapi kan namanya manusia tempatnya salah dan lupa ya. Takutnya kita lupa atau kita pas azan baru kepikiran nih belum gosok gigi gitu loh. Dengan itu makanya kita ngambil, kalau aku pribadi ngambil yang kalau masih pagi ini masih mubah gitu. Tapi kan kalau setelah zuhur yang tidak ada kepentingannya itu masih makruh gitu loh. Kenapa ngambil kayak gitu? Jadi gini teman-teman, kita kalau ngeliat di bulan Ramadan ini tuh spesial gitu loh. Karena banyak hal-hal yang sunnah yang tiba-tiba ada yang hanya di bulan Ramadan. Kayak salat tarawih yang malah sering kita lakukan. Dan ada hal-hal kalau yang awalnya konsepnya itu mubah, jadinya makruh. Kenapa kayak gitu? Malah jadi hal-hal yang buat kita dapat hunting atau panen pahala lebih banyak. Karena kan konsep makruh itu kan kalau kita menjalankan tidak apa-apa, kalau kita tidak menjalankan malah dapat pahala. Betul. Jadi dengan konsep makruh itu kita dapat panen nih. Padahal kan kalau kita nggak gosok gigi setelah zuhur, misalnya kita ngambil pendapat yang kayak gitu, kita panen pahala gitu. Atau kita ngambil makruh yang full, kita ikhtiar untuk sikat gigi pas sebelum subuh, sebelum imsya mungkin ya. Nah, makanya pemerintah kan di Indonesia kan ada imsak ya, yang ada jarak antara waktu imsak sampai azan subuh. Nah itu biasanya dipakai buat orang-orang yang ngambil pendapat ini, biar kita gosok gigi di situ di imsaknya. Makanya disarankan buat gosok gigi di situ. Untungnya negara kita kayak gitu. Kan nggak semua negara pakai waktu yang imsak gitu kan. Gitu. Jadi karena itu bisa dipakai di situ. Dengan konsep makruh ini kita bisa panen pahala di situ loh. Hal yang mubah malah jadi makruh gitu. Kayak berenang kan hal yang mubah kayak di bulan-bulan biasa, jadinya ada yang makruhnya, kita bisa menghindarkan, kita dapat pahala. Enak kan, sesimpel itu dan seenak itu kita untuk panen pahala. Banyak sunahnya, banyak makruhnya yang dapat kita tinggalkan dengan mudah. Kayak gitu. Jadi jangan terlalu banyak untuk diperdebatkan atau mungkin terlalu kaku dalam karena Islam itu sangat fleksibel, sangat bisa untuk sesuatu hal yang memang misalkan bisa ditinggalkan ya udah ditinggalkan. Lagi kan cuma 1 bulan ya. Gitu. Karena sebanyak-banyaknya kita di bulan ini untuk mencari pahala gitu ya. Mungkin adalah statement dari Hamid sendiri untuk sobat aspirasi yang sekarang lagi nonton untuk mungkin kelancaran ibadah atau seperti apa? Sebenarnya terima kasih ya teman-teman dari Radio TV, dari Radio UB, dari Dinda dan teman-teman semuanya atas kesempatannya. Dan di sini teman-teman, atas tiap diskusi yang kita ngomongin di sini, kita kaji bersama-sama, murni kita ngambil dari pendapat ulama, bukan pendapat aku pribadi ataupun hal-hal yang lainnya. Karena ya baik lagi ya, kita di sini pembelajar yang masih banyak salahnya gitu loh. Dan aku pribadi bukan mufti yang bisa berfatwa kalau ini haram, halal, makruh gitu. Makanya aku ngelihat dari pendapat itu, sampaikan pendapat-pendapat ulama yang jauh lebih tahu terkait koridor-koridor ini. Itu. Yang kedua, terkait hal-hal yang telah kita jelaskan di sini, kita bahas di sini bareng-bareng. Dari aku pribadi, mohon maaf kalau ada setiap kata ataupun perkataan yang tidak sesuai ataupun masih salah nih teman-teman. Mungkin bisa dikoreksi dari teman-teman yang menonton podcast ini. Dan kalau emang tidak serak ataupun belum paham akan terkait diskusi kita, alangkah baiknya menanyakan yang lebih paham, gitu. Mencari ustadz-ustadz yang lebih tahu koridor-koridornya, gitu. Karena kan kita di sini masih pembelajar yang mungkin masih banyak salah ataupun masih banyak kurangnya, gitu. Terus yang terakhir, mungkin sedikit pesan ya buat teman-teman semuanya, ngambil dari hadis ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga sering dengar, man kana khairan
min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang lebih baik dari hari ini, maka dialah orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa makbunun. Dan barang siapa yang hari kemarin sama seperti hari ini, maka ialah orang-orang yang merugi. Wa man kana syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Dan barang siapa yang lebih buruk dari hari ini, dari hari ini yang lebih buruk dari hari kemarin, maka ialah orang-orang yang dilaknat atau orang-orang yang celaka. Jadi teman-teman semuanya, mari kita mempersemakan hari-hari itu dengan bulan ini, bulan Ramadan. Kita yang selalu bertemu dengan bulan Ramadan, gimana gitu loh. Bulan-bulan Ramadan kita kemarin dengan yang sekarang itu bagaimana? Alangkah baiknya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kita buat Ramadan ini jauh lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, daripada kita mempersamakan Ramadan atau bahkan lebih buruk Ramadan kali ini dibandingkan Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi atau bahkan menjadi orang-orang yang dilaknat atau orang-orang yang celaka. Mungkin itu aja sekian dari saya. Barakallahu fiik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hamid sudah datang dan menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu, sharing bersama teman-teman di sini. Aku juga ngucapin terima kasih, juga selamat menjalani ibadah puasa, semoga lancar, diberikan kesehatan selalu untuk Hamid dan juga keluarga gitu. So, Dina pamit, see you untuk ke next episode selanjutnya ya. Tentu aja di Ramadan Corner di Aspirasi Podcast. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspirasi Podcast.